Selamat Ping An. Pelan-pelan. Kak Yue, banyak air. Ah, ah. Dasar kamu tidak tahu memperhatikan Kak Yue. Kak Yue, saya. Kak Yue, saya sudah memperbaikinya. Ping An, kakak agak kepanasan. Ingin mandi? Baik, Kak Yue. Kalau begitu saya akan memasak air. Ping An, bantu kakak menggosok punggung. Cepat kemari, Ping An. Panas, sangat panas. Panas. Ke kamar kakak, tidak akan panas lagi. Hahaha. Yue sayangku, aku tahu kau pasti belum tidur. Aku datang mencarimu. Kau setiap hari selalu berkeliaran di depanku. Janda kecil ini harus membuatku puas. Hahaha. Tolong, Lepaskan Kak Yue. Lepaskan Kak Yue. Bodoh. Pergi. Ini bukan urusanku. Dia jatuh sendiri. kau. Ping An. Ping An, Ping An. Aku adalah leluhur Chen, menggunakan ilmu medis untuk bertahan hidup. Sekarang kau menerima warisanku, harus berbuat baik, bermanfaat bagi banyak orang. Tidak benar. Bagaimana aku tidak bodoh lagi? Bukan begitu. Bagaimana aku tidak bodoh lagi? Aku benar-benar beruntung dalam kesialan, mewarisi meridian medis. Aku pasti tidak akan mengecewakan, melawan takdir, membangkitkan kembali keinginan leluhur. Besar, harum, dan lembut. Apa yang kamu bicarakan? Apakah lukamu masih sakit? Tadinya memang bodoh, sekarang sepertinya lebih bodoh lagi. Ayo, Kak Yue akan membawamu ke rumah sakit. Kak Yue, aku benar-benar baik-baik saja. Aku... Ayo pergi. Lin Yue, dasar perempuan jahat pencuri pria. Liu Facai, omong kosong apa yang kau katakan? Mata mana yang melihatku mencuri pria? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lihat semuanya. Janda ini tidak bermoral. Harusnya dihukum. Tangkap dia. Lepaskan dia. Sialan kau. Berani memukulku. Tak kusangka sekarang aku tidak hanya sangat terpelajar, tetapi juga sangat kuat. Chen Pingan, kebun herbal jelek keluargamu masih ada di tanganku. Kau berani melawanku. Kau berpura-pura Ping An jatuh dari tebing, kekurangan uang untuk berobat, memaksa kakek Chen menggadaikan kebun itu kepadamu. Kau menghasilkan uang haram, kau bukan manusia. Kalau kau tidak bilang, aku belum mengingatnya. Kalau begitu, kapan kau akan mengembalikan kebun herbal?
Kakekku, Dalam 2 hari, bawa 10 juta rupiah. Kalau tidak, baik. 10.000 yuan akan kuberikan padamu. Tapi jika kau bermain-main lagi, hahaha. Desa ini tidak menghasilkan 20.000 yuan setahun. Apalagi 2 hari. Chen Ping An, aku menunggumu, memintaku maaf. Ayo pergi. 10.000 yuan. Kau orang bodoh? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kak Yue, aku tidak bodoh lagi. Aduh, kamu ngomong apa lagi sih? Kak Yue, aku serius. Tadi Kak Yue bilang mau tidur bareng aku. Kamu? Kok mimisan lagi? Duduk dulu. Cepat duduk. Ping An, sejak kapan kamu bisa mengobati? Yue, lihat Ping An. Dia. Kakek, aku cucumu yang tidak berbakti. Sudah sebesar ini masih merepotkan kakek. Ping An. Kamu. Kakek, aku tidak bodoh lagi. Dan aku bisa mengobati kakimu. Kebun herbal yang sebelumnya digadaikan, aku juga bisa mendapatkannya kembali. Haha, syukurlah. Syukurlah. Besok aku akan pergi ke gunung untuk mengumpulkan herbal. Aku pasti akan membuat Yue dan kakek hidup kalian menjadi lebih baik. Kekuatannya dibandingkan sebelumnya meningkat 10 kali lipat lebih. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya dalam 2 hari bisa mendapatkan 10.000 yuan. Baik, coba tes pendengaranku. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Bagaimana bisa Kak Yue tiba-tiba datang ke gunung liar ini? Kak Yue, bagaimana kau bisa sampai di gunung ini? Digigit di mana? Paha, bagian dalam. Sekarang, racun ularnya sudah menyebar. Sudah terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu bagaimana? Kak Yue, hanya aku yang bisa membantu menghisap racun ularnya. Ping An, maka nyawa kakak kupercayakan padamu. Kak Yue, aku datang. Ping An, jangan macam-macam. Sakit. Tahan sebentar. Dor. Kak Yue, kau baik-baik saja? Ping An, bagian pribadi kakak sudah kau lihat semua. Aku tidak peduli. Mulai hari ini, kau harus bertanggung jawab pada kakak. Aku. Ping An, kaki kakak mati rasa. Tidak bisa jalan lagi. Kalau begitu Kak Yue, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Ular bambu hijau suka tempat teduh. Biasanya ular suka di tempat yang banyak tanaman obat. Sepertinya tempat ini ada harta karun. Setebal 3 jari, barang antik 100 tahun. Ini, Polygonum multiflorum liar. Kak Yue, kita menemukan harta karun.
Ayo, Kak Yue, kita turun gunung. Ah, Setelah berlatih buku medis ini, kecepatan reaksiku jauh lebih cepat. Ping An, kaki kakak tidak kuat. Gendong kakak turun gunung ya. Naiklah. Ping An, detak jantungmu cepat sekali. Jelas tubuh Kak Yue yang terlalu seksi. Kak Yue, ini kita temukan bersama. Nanti setelah dijual di kota, aku bagi separuh denganmu. Ping An, kakak tidak mau uang. Kak Yue, lalu apa yang kakak inginkan? Ping An, tentunya kakak mau kamu setiap hari menggendong kakak naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Pak Bos, apakah Anda menerima ubi jalar liar? Terima. Coba saya lihat. Hanya ini? Berani-beraninya kau menjual ubi jalar budidaya sebagai ubi jalar liar? Ini ubi jalar 100 tahun yang bagus, dipetik dari pegunungan. Lihat, pola pada batangnya. Saya bilang budidaya ya budidaya. Paling banyak 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Kalau begitu saya tidak akan menjualnya. Saya akan pergi ke toko lain untuk melihat-lihat. Nah, di jalan ini, semua toko obat adalah bisnis bos saya. Selama kau keluar dari pintu ini, jangan harap kau bisa menjual obat di kota ini. Kalau kau mengerti, 500.000 rupiah. Cantik sekali. Bagaimana mungkin ada wanita secantik ini di dunia ini? Setelah saya sukses, saya juga ingin menikahi istri seperti ini. Nona, Ambil gajimu di bagian keuangan. Besok tidak perlu datang lagi. Nona muda. Kenapa? Jelas-jelas anak ini yang menjual barang palsu di sini. Ubi liar 100 tahun, kulitnya merah dan dagingnya ungu. Bahkan, bagian yang putus pun ada titik cinabar. Kau bilang ini budidaya? Bos, saya pikir dia berasal dari desa. Reputasi 100 tahun Hui Cuntang tidak mentolerir bajingan sepertimu. Nona, beri saya kesempatan sekali lagi, saya tidak berani lagi. Pergi. Ubi jalar liar ini. Saya beli 2 juta rupiah satu, tapi saya beri kamu 3 juta rupiah. Anggap saja sebagai kompensasi dari saya. Baik, Wang, ayo periksa. Ini uangnya. Kualitas ubi jalar liarmu sangat bagus. Jika masih ada barang bagus seperti ini, ingatlah untuk datang ke lantai 2 dan cari saya. bos. Saya mau 1 set jarum perak. Lalu berikan saya beberapa salep untuk gigitan ular. Dan juga obat untuk memperbaiki patah tulang. Anggap saja ini sebagai hadiah dari saya. Anggap saja saya berteman denganmu. Terima kasih. Kamu sudah pulang? Banyak sekali makanan enak. Ini semua untukmu. Dan ini juga untukmu. Jangan bicarakan itu dulu, kamu belum makan. Makan dulu. Lihat, saya sudah merebusnya sepanjang sore, sup ayam ubi. Hari ini dapat berapa banyak uang? Oh. Total 3 juta rupiah. Ini 1.500.000 rupiah untukmu. Tidak perlu. Ping An, kamu simpan saja untuk kakak. Lagi pula kakak juga tidak membutuhkannya.
An, kamu tahu apa yang kakak inginkan? Kak Yue, saya akan melakukannya sendiri. Lihatlah wajahmu yang memerah. Orang bodoh ini, kenapa begitu menggemaskan? Kakek, lihat apa yang kubawa. Hari ini kita bisa makan daging. Ping An, dari mana kau dapat uang untuk membeli daging sebanyak ini? Membuang-buang uang. Uang ini untuk nanti, untuk biaya pernikahanmu. Kakek, kemarin aku pergi ke gunung, menggali heshou liar, dan menjualnya seharga 30 juta rupiah. Aku juga membeli jarum. Aku akan mengobatimu. Kakek, saat aku menusukkan jarum nanti, mungkin akan sedikit mati rasa. Bersabarlah. Aduh, Ping An, jangan buang-buang tenagamu. Kaki kakek ini sudah sakit selama 10 tahun. Kakek, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Bersabarlah. Bergerak, bergerak. Kakek, tunggu sampai aku mendapatkan cukup uang. Aku pasti akan membuatmu hidup nyaman. Ping An, karena sekarang kau tidak bodoh lagi dan punya 30 juta rupiah. Kapan kau akan mencarikan kakek cucu menantu? Kakek, pria harus memprioritaskan kariernya. Aku tidak terburu-buru sekarang. Aduh, cepatlah. Kalau kau tidak menikah, bagaimana kakek bisa menggendong Cicit? Kakek, aku akan membersihkanmu. Kakek, jangan khawatir. Nanti aku pasti akan membiarkanmu menggendongnya sepuasnya. Liu Facai itu lagi. Chen Ping An, 2 hari. Mana uangnya? Chen Ping An, tidak punya uang, berlagak sok kaya di depan saya. Sok jagoan, kalau kau memang tidak punya uang, berlututlah dan berikan saya 3 hormat. Berikan saya 3 hormat. Mau saya berlutut? Kau tidak pantas. Hehehe, kau. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu sampai kau tidak mengenali orang tuamu sendiri. Aku bukan Liu. Uang. Saya punya. Tapi kau tidak pantas mengambilnya sambil berdiri. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Sesuai perjanjian, kau harus mengembalikan surat kepemilikan kebun herbal kepadaku. Pergi. Hehehe. Uangku. Uangku belum kuambil. Aku. Bagaimana caranya saya bisa membuat kebun herbal hidup kembali? Tapi semua tanaman herbal ini masih terlalu muda. Aneh. Kenapa tidak ada reaksi? Mungkin perlu menunggu beberapa saat, baru ada reaksi. Tumbuh dalam semalam. Pola ini, titik cinabar berusia 100 tahun. Haha. Kaya. Tanaman acak manapun bisa dianggap sebagai harta karun. Bagus sekali. Ping An, aku bilang, aku akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Tapi aku tidak melihatmu. Ternyata pagi-pagi sekali, kau sudah datang ke kebun herbal. Lihat, kakiku sudah sembuh total. Warna kulitmu terlihat bagus, tapi dasar tubuhmu agak lemah. Sini Kak Yue, kunyah ini untuk memulihkan tubuhmu.
Bagaimana cara memakan daun mentah ini? Bagaimana astragalus ini bisa tumbuh sebesar ini? Aliran hangat mengalir dari perutku ke atas. Sangat nyaman. Obat yang direndam di mata air ajaib. Memperkuat tubuh. Kak Yue, tolong ambilkan aku beberapa buplerum. Kualitas ini sangat langka. Anak muda, berapa harga Codonopsis ini? 30 juta rupiah. Ping An, ini terlalu mahal. Saya lihat dulu. Tidak mahal. Ini barang antik 100 tahun. Saya ambil semuanya. Nona, lihatlah. Ini, semuanya adalah ramuan obat terbaik. Memang barang antik yang langka. Hui Chuntang akan mengambil semuanya. Kau. Kau. Ping An, aku ada urusan. Aku pulang dulu. Kak Yue, kau mau kemana? Nanti kita pulang bersama. Humph, Kak Yue, Kalian saling kenal? Iya, Obat-obatan ini. Hui Chuntang akan mengambil semuanya. Bubar semua. Bubar, bubar, bubar. kau punya barang sebagus ini. Kenapa tidak kau bawa ke tokoku? kali ini berbeda. Terakhir kali aku yang menggali. Kali ini aku yang menanam. Kau tanam sendiri? Iya, Kalau begitu, kupikir kita bisa membicarakan bisnis dengan baik. bagaimana kau ingin membicarakannya? Di sini tidak cocok untuk bicara. Ke tokoku saja. Kita bicarakan di sana. Iya, Selanjutnya, berapapun ramuan obat yang kau miliki, aku akan ambil semuanya. Semuanya dihitung Rp300 per 500 gram. Tapi, kau harus menandatangani perjanjian eksklusif denganku. Selanjutnya, ramuan obatmu hanya boleh dipasok ke tokoku. Aku tahu ramuan obatmu laku keras, tapi kau selalu di pasar, begini terus juga bukan cara yang baik. Begini, aku tawarkan Rp500 per 500 gram, bagaimana? dengan air dari liontin giok, ramuan obat apapun di tanganku bisa menjadi ramuan obat berkualitas tinggi. Aku masih ingin memproduksi dan menjual sendiri, membuka toko sendiri. Begitu ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kau bergabung denganku, kita bekerja sama untuk saling menguntungkan. Bagaimana bisa saling menguntungkan? Kau jual saja tanaman obatmu padaku. Aku akan memberimu saham Hui Chuntang sebesar 20%. Bagaimana? Baik, Kalau begitu, kita segera tanda tangani perjanjiannya. Aku yakin, setelah tanaman obatmu menjadi tulang punggung Hui Chuntang kita akan semakin besar, dan di masa depan mungkin akan menjadi perusahaan besar. Siapa yang tahu? kerja sama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Ada apa dengan Kak Yue? gawat. Ping An, cepat pulanglah. Ada orang yang membuat masalah di rumahmu. Sebenarnya ada apa? Liu Face bilang, uang yang kau berikan padanya dulu itu palsu. Dia memaksa kakek Chen untuk memberikan penjelasan. Bagus sekali. Memeras orang sampai ke kepalaku. Ping An, kau tahu kan, orang macam apa Liu Face itu? Cepat pulanglah, aku khawatir kakek Chen tidak bisa mengatasinya. Baik, aku akan pulang sekarang. Pacai, Paman, kumohon jangan dihancurkan. Kau bilang jangan dihancurkan. Ya sudah tidak dihancurkan. Kau anggap Liu Facai ini apa? Chen Ping An sialan. Memberi uang palsu kepadaku. Suruh Chen Ping An keluar. Berikan kebun herbal itu padaku. Kalau tidak ganti rugi, 30 juta rupiah padaku.
Bagaimana mungkin Ping An memberimu uang palsu? Kalian pasti salah paham. Bagaimana mungkin aku salah paham? Memang anak itu Chen Ping An yang menipuku. Hancurkan TV ini untukku. Jangan hancurkan TV-ku. Ini satu-satunya barang berharga yang kutinggalkan untuk Ping An. Tunggu. Tidak menghancurkan TV juga boleh. Kalau begitu suruh Chen Ping An keluar, berikan kebun herbal itu padaku, dan ganti rugi 30 juta rupiah padaku. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kurasa masih ada cara lain. Baguslah, Chen Ping An. Akhirnya kau muncul juga. Lalu katakan padaku, apa lagi rencanamu? Jangan bilang kau mau berlutut dan memohon ampun padaku. Pilihan kedua adalah kalian semua pergi dari sini. Hei, kau dengar itu? Dia menyuruh kita pergi. Sombong sekali. Ping An, jangan khawatirkan aku. Pergilah cepat. Kakek, jangan khawatir. Menghadapi bajingan-bajingan ini, aku cukup ahli. Ku bilang kau cari mati. Aduh, aku. Berani-beraninya kau memukulku? Serang dia. Habisi dia. Aduh, sakit. Patah. Masih berani membuat onar di rumahku? Tidak berani. Bos, aku tidak berani lagi. Barang-barang yang rusak, kalian ganti rugi. Ganti. Ganti. Kami ganti. Bagus. Kalau mau ganti rugi, keluarkan uangnya. Aku orangnya cukup baik. Per orang 2.000 rupiah. 2.000? Kau memeras kami. 2.000 rupiah sudah murah. Bagaimana? Kalian tidak mau ganti rugi? Kalau begitu, per orang 3.000. Bagaimana? Ganti. Kami ganti. Cepat. Kalau begitu pergilah. Kakek. Kakek baik-baik saja? Ini, uang ini untuk kakek. Simpanlah baik-baik. Banyak sekali uangnya. Kakek, ini uang hasil penjualan tanaman obat di pasar pagi ini. 50 juta rupiah. Kakek, kita kaya sekarang. Ping An, kakek. Apakah masalahnya sudah selesai? Sudah beres. Terima kasih banyak. Masalah kita sudah selesai. Ayo, kuantar kau melihat harta karunku. Harta karun? Sayang, kau tahu saja apa yang kusuka. Ping An, bagaimana kalau kita ke rumah kakak saja? Kalau ada orang yang melihat kita di sini, kan tidak enak. Ah, Kak Yue, ini tidak seperti yang kakak pikirkan. Aku mengajak kakak ke sini untuk melihat tanaman obat. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Bukankah kita sudah melihat tanaman obatnya? Masih mau lihat apa lagi? Sudahlah, kakak lihat saja. Ini Kak Yue, coba lihat bagaimana. Tanaman obat ini sebelumnya masih bibit kecil kan? Kok tiba-tiba tumbuh besar begini? Wah, tanaman obat ini enak sekali. Ini tanaman obat terenak yang pernah kumakan. Bagaimana? Tanaman obat ini harum dan menyegarkan. Benar-benar berkualitas bagus. Kak Yue, tanaman obat ini rencananya akan kujual di pasar. Tapi aku ingin Kak Yue yang membantuku menjualnya. Nanti aku bisa bagi hasil dengan kakak. Ping An, kenapa kamu begitu baik pada kakak? Ping An, kamu begitu baik pada kakak. Bagaimana kalau...
Bagaimana kalau malam ini ke rumah kakak? Kakak akan membalas budimu. Malam ini kakak akan membukakan pintu untukmu. Kak Yue, tidak usah. Aduh, Chen Ping-an. Dasar bocah, larinya cepat sekali. Chen Ping-an, kamu di sini. Nona Shen, bagaimana bisa ke sini? Aku datang untuk mengangkut barang. Bagus, Chen Ping-an. Si gadis penggoda yang terakhir kali. Ikut kemari juga ya, cepat Aku. jujur. Bukan Kak Yue. Biar aku kenalkan. Ini Nona Shen dari toko obat Hui Chun. Shen Chuyo. Bagus sekali, Chen Ping-an. Sekarang sudah ada selingkuhan di luar. Jadi tidak butuh kakak lagi ya. Aku pergi. Kak Yue. Aku. Cemburu macam apa ini? Hai, Chen Ping-an. Jalan kalian terlalu curam. Jalan raya belum sampai ke desa kalian. Pantatku rasanya mau copot. Tidak disangka Nona Shen ternyata memiliki sisi yang lucu juga. Kau menertawakanku? Maaf Nona Shen. Lain kali kalau datang, kabari dulu. Transportasi di sini memang kurang memadai. Lain kali jangan sampai pantatmu copot lagi. Aku kan berpikir, kau tidak punya mobil jadi merepotkan. Siapa sangka jalan di sini? Sudahlah, lebih baik aku bantu membawakan obat-obatanmu. Jangan Nona Shen. Badanmu sekurus ini. Mana kuat mengangkatnya. Biar aku saja. Meremehkanku, kalau begitu kita adu saja. Biar aku saja. Tidak mau, tidak mau. Tenagamu sangat besar. Aku tidak mau bertanding. Tentu saja. Ini lihat. Ini lihat. Semua ini hasil dari kerja keras. Siapa yang mau lihat begituan? Orang ini, badannya lumayan juga. Aduh, Shen Chuyu, apa yang kau pikirkan? Karena kamu sudah memindahkan semuanya, maka aku akan mengembalikannya ke toko untuk dijual. Baiklah, hati-hati di jalan. Iya, sampai jumpa. Kakek, aku akan melakukan akupunktur untukmu. Kakek, kakimu jauh lebih baik daripada kemarin. Dengan begini, tidak akan lama lagi, kamu akan bisa berjalan. Ping-an, terima kasih banyak. Aku bahkan bisa berdiri lagi. Kakek, kita ini keluarga. Sudah larut malam. Kamu istirahatlah lebih awal. Hari ini Kak Yue cemburu. Memang aku harus pergi dan menjelaskannya padanya. Kakek, aku akan keluar sebentar. Ping-an, di luar sudah gelap. Kamu mau kemana? Di luar berbahaya. Kak Yue benar-benar meninggalkanku pintu yang terbuka. Benarkah? Ping-an, cepat masuk. Kakak sudah menunggumu sejak lama. Ping-an, kakak sangat merindukanmu. Kak Yue, ini rasanya kurang pantas? Kurang pantas bagaimana? Suamiku sudah lama meninggal. Kamu juga masih sendiri. Kita ini suka sama suka. Masa kamu nggak suka sama aku? Ping-an, habis minum ini, kamu gendong aku ke kamar. Mau nggak? Yue, cepat keluar. Ada masalah besar. Bu Liu,
Ada apa-apa, besok saja. Hari ini sudah malam. Kak Yue, pasti ada hal penting. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Yue, akhirnya kamu keluar juga. Momo tenggelam. Sekarang dia kritis. Kalian kan seperti saudara. Kupikir kamu harus menemuinya untuk terakhir kali. Apa? Gao mau tenggelam. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak sempat. Nyawanya tinggal sebentar lagi. Cepat ikut aku melihatnya. Kak Yue, kamu mau bawa aku kemana? Pingan, dulu kamu pernah menolongku dengan keahlian medis. Kamu pintar dalam hal medis. Ikutlah denganku. Baiklah, Bu Liu, bagaimana keadaan Gao? Aku sudah melihatnya. Keadaan Momo tidak terlalu baik. Yue, kamu sebaiknya masuk dan melihatnya. Bu Liu, bagaimana kalau Pingan saja yang masuk? Ping An kan tidak mengerti medis. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Momo? ini rasanya kurang tepat. Ini masalah hidup dan mati. Apa yang tepat dan tidak tepat? Ping An sebelumnya telah menyembuhkan otaknya sendiri. Dan juga racun di kaki saya. Biarkan dia yang menangani. Ping An, kamu sendiri yang menyembuhkan. Otakmu sendiri. Kalau begitu, dicoba saja. Siapa tahu berhasil. Kak Yue, kita masuk dulu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini ya? Aku cemas sekali. Semuanya tenang dulu. Kalian semua keluar dulu. Serahkan ini pada saya dan Kak Yue. Kak Gao butuh udara segar. Ayo pergi. Gaomo, kamu harus bertahan. Ngomong-ngomong dulu, Gao Mo dan Kak Yue, sama-sama bunga desa yang tak tertandingi. Ping An, cepatlah. Ini sudah jam berapa? Ping An, kamu masih saja mengambil keuntungan. Kak Yue, jangan bicara sembarangan. Saya sedang menekan titik akupunturnya, agar air di dalam tubuhnya bisa segera dimuntahkan. Ping An, cepat pikirkan cara. Baik, Kak Yue, saya pikirkan caranya. Pikirkan caranya. Aduh, cepat pikirkan. Kak Yue, saya pikirkan. Kak Yue, selanjutnya kamu harus ikuti perintah saya. Apapun yang kamu lihat, jangan salah paham. Berhasil. Berhasil. Kak Ipar, sudah bangun. Astaga. Ping An, kamu benar-benar bisa mengobati. Ping An, kapan kamu mempelajarinya? Si bodoh Ping An dari desa kita benar-benar berbeda dari sebelumnya. Luar biasa. Nanti, kalau kami sakit, kami akan mencarimu. Semuanya berhenti dulu. Berhenti dulu. Karena semua orang baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Besok toko kami masih harus mengisi barang. Pergi dulu. Ping An benar-benar semakin luar biasa, semakin disukai. Aduh, anak muda. Akhirnya aku mendapatkan ramuan obatmu. Bukan, aku memikirkannya semalaman. Kualitasnya sangat bagus. Kali ini aku ingin membeli beberapa kilogram lagi. Aku mau 20 kilogram. Semuanya dengarkan aku. Semuanya dengarkan aku. Ramuan obat. Bai Cao Yao Ye. Ramuan obat farmasi Bai Cao kita terbatas. Setiap orang dibatasi 3 kilogram. 3 kilogram mana cukup? Ini sangat bergengsi untuk diberikan sebagai hadiah. Beri aku beberapa kilogram lagi. Semuanya antre. Antre. Ayo.
100 kilogram ramuan obat farmasi Baichao. Kita total menjual Rp122.000 lebih. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan kaya. Ping An, kamu benar-benar hebat. Tapi, kita masih harus meningkatkan produksi. Biarkan aku memikirkan caranya. Aku punya ide. Cara apa? Cepat katakan. Kalau menurut perkiraanku, maka hasil panen tanaman obat farmasi Baichao hanya akan berlipat ganda, atau bahkan lebih. Benarkah? Ting An, lalu apa caranya? Benar-benar ingin tahu? Tentu saja. Cepat katakan. Cium aku dulu baru aku kasih tahu. Chen Ping An, kau tak tahu malu. Kalau begitu aku pergi. Jangan terlalu merindukanku. Siapa yang merindukanmu? Chen Ping An, aku ada sedikit urusan ingin mencarimu. Ada perintah apa, Nona? Begini. Itu. Setiap bulanku datang bulan. Perutku akan sangat sakit. Kudengar kemampuan medismu sangat tinggi. Bisakah kau membantuku memeriksanya? Astaga. Mungkinkah? Kepopuleranku sudah terkenal di mana-mana. Ini masalah kecil. Kau hanya dismenore, kan? Sini, ku bantu kau memeriksanya. Kalau begitu, ayo ke kamarku di lantai atas. Boleh, tidak masalah. Ayo. Chen Ping An, ayo kita mulai. Baiklah. Nona Shen, silakan berbaring. Aku akan memeriksa nadinya. Baik. Tubuh ini terlalu sensitif ya. Dismenoremu masalah kecil. Bisa disembuhkan secara permanen, yaitu melalui pijat dan moksibusi. Kau perlu bekerja sama denganku. Benar-benar bisa disembuhkan secara permanen? Tentu saja. Lalu bagaimana cara memijatnya? Angkat bajumu. Nona Shen, kamu malu? Kalau begitu aku tutup mataku, jadi aku tidak akan melihatnya. Apa efek pengobatannya akan sama? Lagi pula, kalau kamu menutup matamu dan menyentuh tempat lain secara tidak sengaja, bukankah aku akan sangat dirugikan? Berbaliklah. Jangan mengintip. Belum tentu siapa yang dirugikan. Baiklah. Iya. Aku berbalik. Aku siap. Benar saja, Nona Shen, juga seorang wanita cantik. Chen Ping An, kenapa kamu belum datang? Oh, sebentar lagi. Sangat tidak nyaman, sangat gatal. Kenapa kamu mimisan? Tadi terlalu keras. Tenagaku terlalu banyak. Jadi, darahnya mengalir balik. Kalau begitu, nanti kamu harus makan makanan bergizi. Tidak disangka kamu lemah sekali. Bagus sekali, Shen Chuyo. Aku berbaik hati mengobatimu. Kamu malah mengejekku. Iya kan? Aku salah. Dasar jahat, selalu mengambil keuntunganku. Coba kamu sentuh perutmu sendiri. Sepertinya benar-benar tidak sakit lagi. Pengobatanmu berhasil. Ya, pijat hari ini selesai sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Masih ada lain kali? Tentu saja. Nyeri haidmu adalah penyakit kronis. Mana mungkin sembuh hanya dengan sekali pijat? Aku bukan dewa. Kalau begitu, akupuntur yang kamu sebutkan. Apakah aku juga harus datang lagi lain kali? Tentu saja. 1 kali sehari. Besok aku ajari kamu.
Hari sudah mulai malam. Sebentar lagi aku akan meminta Wang mengantarmu pulang. Kalau begitu aku berterima kasih kepada Nona Shen. Pak Chen, ada orang yang datang ke arah kita? Mundur? Pak Chen, jalan di depan sudah diblokir. Gawat. Pak Chen, kita akan ditangkap. Jangan khawatir. Kalau mereka mau menangkap, mereka akan menangkapku. Jangan cari mati. Cepat matikan mesin dan turun dari mobil. Turun. Dengar tidak? Kau harus minggir sekarang. Hanya kalian yang ingin menangkapku. Kau memang keras kepala, tapi ada orang yang tidak. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, dia tidak akan melihat matahari besok. Kakek, karena mereka ingin bermain, aku akan menemani mereka sebentar. Aku mengerti. Baguslah kalau kau mengerti. Silakan. Aku tahu jalan. Kudengar kau hebat ya. Ternyata tidak juga. Sepertinya di belakang mereka pasti ada yang menyuruh. Kalian mau membawaku kemana? Ini sudah daerah pinggiran. Ke pinggiran kota. Nanti tak ada yang akan mendengar teriakanmu. Tak ada yang akan menolongmu. Lihat saja nanti apa yang bisa kau lakukan. Liu Fachai yang mengirim kalian, kan? Tidak ada komentar. Pasti dia. Kalian menculikku. Tidak lain karena melihat bisnis kebun herbalku. Semakin baik. Seperti anjing yang lompat tembok karena terdesak. Nanti kau akan tahu. Liu Fachai cuma punya kemampuan segini? Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak datang sendiri menemui saya? Dasar bocah, berani bicara seperti itu sama bos kita. Bosan hidup kau? Tapi memang begitulah faktanya. Bukankah sekarang kau ada di mobil kami? Iya kan? Chen Ping'an, kau bagaimana? Kau lagi? Aduh gawat, Ping'an diculik. Kakek Chen juga diikat di tiang. Bisakah kau menyelamatkan mereka? Dari mana datangnya ini? Sudah kubilang berapa kali, jangan menakut-nakuti orang. Refleks. Chen Ping'an sekarang di mana? Barusan dapat info, Pak Chen mungkin sekarang ada di pinggiran kota. Begini, bawa sebagian orang untuk menyelamatkan kakek Chen. Sebagian lagi ikut aku, kita pergi. Tapi untuk sementara kita siaga dulu. Baik. Nona Shen, kau tahu lokasinya. Kenapa tidak menyelamatkan mereka? Bertindak gegabah hanya akan membuat musuh bersembunyi lebih dalam. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Ping'an ada di tangan mereka. Apa kau tidak khawatir? Aku khawatir. Tapi dengan fisik Chen Ping'an, dia tidak akan mati dalam waktu singkat. Bersiap untuk berangkat. Membawa saya ke sini dengan susah payah. Tidak mungkin, hanya ingin bernostalgia denganku. Liu Fachai bilang, asalkan kau menandatangani perjanjian pengalihan ini, kami akan melepaskanmu. Namun, jika kau mencoba bermain, licik, jangan salahkan kami. Jika tidak sopan padamu, aku tidak menyentuhmu sekarang. Bukan berarti kau benar-benar bisa bersikap sombong. Asalkan kau tanda tangani, kau bisa mengurangi sedikit siksaan. Kami tidak punya tradisi berbelas kasih. Sepertinya kau tidak berniat bekerja sama. Kalau begitu aku akan membelah kepalamu. Aduh. Bos. Kalian benar-benar menganggapku masih orang bodoh yang dulu? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu bela diri? Berani membuat onar di wilayahku? Habisi dia. Kalian semua tidak berguna.
Untuk apa kalian? Hanya kalian beberapa orang ini berani menculikku? Ping An, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Apa kamu terluka? Kamu terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Besok akan sembuh. Ping An, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Kakak khawatir. Kak Yue, kau lupa. Aku juga bisa pengobatan. Jangan khawatir. Kalian, tangkap mereka semua kembali untukku. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengganggu rekan bisnis Shen Chuyo? Baik. Hei, tunggu. Kita harus memancing ikan besar dengan tali pancing yang panjang. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa mereka gunakan. Baik, aku akan mendengarkanmu. Sudah beres. Bos, Chen Ping An itu sangat kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Bodoh. Kalian semua bodoh. Begitu banyak orang. Tidak bisa menangani satu orang. Lain kali aku akan membereskanmu. Bukannya aku takut padamu. Tapi, terima kasih. Dan terima kasih juga pada Kak Yue untuk menolongku. Hari sudah pagi. Bagaimana kalau sarapan di sini? Aku jauh-jauh datang, membawa banyak pengawal untuk menyelamatkanmu. Tentu saja aku harus sarapan dulu sebelum pergi. Ping An, Kak Yue masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Di rumah hanya ada makanan sederhana. Semoga kamu tidak keberatan. Apa aku terlihat seperti orang yang rewel? Kakek, ada tamu di rumah. Gadis ini cantik sekali. Kakek, biar aku kenalkan. Ini pemilik toko obat di kota, Shen Chuyo. Ini kakekku. Halo kakek. Anak yang baik. Bos Shen, kondisi di pedesaan kami kurang baik. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa kakek, panggil saja aku Cuyu. Ping An, kenapa kamu masih diam saja? Tuangkan air untuk tamu. Baiklah. Silakan, minum teh. Terima kasih. Cuyo, kunjunganmu ke rumah kami kali ini, aku tidak menyiapkan apa-apa. Tidak, kakek, aku tidak bisa menerima ini. Cuyu, aku tahu, kamu tidak memandang rendah kami. Ping An adalah orang desa. Tapi jangan lihat dia. Terlihat bodoh. Dia orang yang sangat baik. Terhadap istrinya nanti, pasti sangat baik. Kakek, dia bukan pacarku. Aduh, kalau begitu cepatlah kejar dia. Ayo. Makan yang banyak. Jangan sungkan. Kakek, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Kakek, aku juga tidak bisa. Tidak bisa makan lagi. Benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku dan Cuyo masih ada sedikit urusan pekerjaan yang perlu dibicarakan. Jadi kami pergi dulu ya. Baik. Cuyo, janji padaku. Sering-sering datang ke sini lagi ya. Pasti. Ayo pergi. Wah, gadis yang baik. Andai saja dia istri Ping An. Aku orang tua ini bisa meninggal dengan tenang.
Kau sedang apa, Chen Ping An? Kalau kau begini lagi, aku akan memanggil orang. Bukankah katanya aku puntur sekali sehari? Kau pikir aku mau apa? Aku sudah siap. Sangat tidak nyaman. Sangat gatal. Chen Ping An, kenapa kau mimisan? Tadi aku terlalu banyak menggunakan tenaga dalam. Tenagaku terlalu banyak terpakai. Jadi darahku mengalir balik. Nona Shen, kebetulan Anda ada di sini hari ini. Istirahatlah seharian. Besok saya akan memberi Anda akupunktur sekali lagi. Masalah dismenore Anda hampir teratasi. Baik. Pewarisan ilmu kedokteran. Sekarang, saya menggunakan ilmu kedokteran. Semakin terampil. Hanya saja, bagaimana cara menerobos selanjutnya? Ini. Kaya. Haha. Astaga, berani-beraninya mencuri ke rumahku. Rasakan cakar bayanganku. Rasanya tidak benar. Rendahan, kamu. Jangan panggil aku Chen Ping An. Cepat singkirkan cakarmu dariku. Aku pikir rumahku. Kemasukan pencuri. Aku tidak sengaja. Mata mana yang kau gunakan untuk melihat aku sebagai pencuri? Dan kau menyentuhku di sini. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu dan memotong cakarmu. Aduh, sudahlah. Siapa yang menyuruhmu? Menyelinap di tengah malam? Aku menyelinap, aku hanya haus di tengah malam, ingin mencari segelas air. Mana aku tahu, akan berakhir di sini dalam kegelapan. Jangan bilang kau berniat jahat padaku, menyelinap ke kamarku. Aku berniat jahat? Kalau kau bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Merobek mulutku? Hui Chuntang mungkin tidak akan bisa berkembang pesat. Dengan resep obat ini, kita Hui Chuntang bisa meracik obat sendiri. Tapi Hui Chuntang kita tidak memiliki izin produksi obat. Ini. Aku harus memikirkan cara. Benar juga. Aku kenal pemilik farmasi Meilan. Grup mereka memiliki izin produksi obat. Kebetulan, kita bisa menemui mereka untuk bekerja sama dan saling menguntungkan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Kak Meilan. Adik Cuyo. Lama tidak bertemu? Lama tidak bertemu. Kenapa kau punya waktu luang untuk datang ke tempatku hari ini? Ternyata dia adalah bos besar grup Meilan. Pria tampan ini? Pacarmu? Kak Meilan, apa yang kau pikirkan? Dia bukan pacarku. Dia adalah rekan kerjaku, namanya Chen Ping An. Kalau begitu, jangan kau, kakak akan mengambil tindakan loh. Bagaimana bisa begitu? Kak, hari ini kami datang untuk membicarakan hal serius. Kami sekarang punya resep obat, ingin membicarakan kerja sama denganmu. Senang bertemu denganmu. Nanti kau harus memperlakukan adik Cuyoku dengan baik ya.
Kak Meilan ini bagaimana bisa lebih menggoda daripada Kak Yue? Baiklah, aku setuju dengan kerjasama ini. Tapi, aku ingin dia di Soantangku, tinggal selama 1 bulan, untuk menangani beberapa kasus penyakit yang sulit di tokoku. Bagaimana? Tidak masalah. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bos, Tuan Wu tiba-tiba pingsan. Rahangnya mengatup rapat. Sudah diberi 10 tusukan jarum oleh tabib Lin, tapi tidak ada reaksi. Cepat bawa dia ke tempat tidur periksa. Bangunkan tabib Chen. Angin hati bergerak di dalam. Dahak menutupi jantung. Ambil 2 liang air buluh, campur dengan angong Ni Huang Wan untuk diminum. Tabib Chen, dia mimisan. Ini adalah racun internal yang keluar. Cepat, rebus dan minum Lin Jiao Gu Teng Tang. Tabib Chen, keahlianmu dalam menyembuhkan orang benar-benar seperti Hua Tuo hidup kembali. Ambil toples kulit jeruk keringku yang sudah lama, campur dengan poria untuk Bos Wu, rebus dan minum selama 1/2 bulan. Aku akan tidur sebentar. Ingat untuk sisakan semangkuk nasi untukku saat tengah hari. Apa yang kalian lakukan saat jam kerja? Maaf, Anda siapa? Saya sepupu Bos Sheng, baru saja kembali dari luar negeri. Di mana sepupuku? Baru-baru ini dia sedang meneliti resep obat. Show Antang sekarang dikelola olehku. Kalian semua sangat santai, seperti apa rupanya ini? Menerima gaji sepupuku, tapi bermalas-malasan? Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup. Kalian berdua dipecat. Hari ini, aku akan membenahi Show Antang dan melihat ada berapa banyak parasit di dalamnya. Bos, kita baru saja menyelamatkan seseorang. Kita hanya bicara beberapa patah kata. Kenapa dia jadi seperti ini? Kalau tidak salah, ini seperti pepatah sapu baru bersih-bersih, sedang beraksi. Kalau begitu, apa kita perlu memberitahu? Tabib Chen, saat ini dia mungkin sedang tidur. Kurasa tuan muda ini seharusnya tidak sebodoh itu, menyerang orang yang tidak seharusnya. Kalau tidak, ini benar-benar seperti bermain api. Aku datang ke toko obat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu berharap semua orang menganggap toko obat ini sebagai rumah mereka sendiri. Membuat toko obat ini besar dan kuat. Benar-benar menganggap toko obat ini sebagai rumah, malah sudah betah tinggal di sini? Saya? Kau ini apa-apaan? Kau dipecat. Bagus. Masih ada yang tidur siang bolong begini? Benar-benar menganggap toko obat ini sebagai rumahnya sendiri. Malah tertidur? Kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting kau dipecat. Memecatku? Memecatku? Iya. Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Hanya saja, kau tahu siapa aku. Kau siapa tidak penting. Yang penting hari ini aku akan memecatmu. Memecatku juga bukan tidak mungkin. Hanya saja... Cukup.
Berapa gajimu sebulan? 1 bulan tidak tahu. Hanya saja jika berhasil, setahun bisa dapat beberapa juta. Sepupuku setahun tidak memberiku beberapa juta, hanya dia. Beberapa juta. Lalu kau masih tidur di kantor. Parasit sepertimu sama sekali tidak pantas berada di perusahaan. Sekarang keluar. Aku baru saja menyelamatkan seseorang, membuat nama Show Antang terkenal. Apa masalahnya tidur sebentar? Bukankah menyelamatkan orang adalah tugasmu? Dan Show Antang memintamu untuk menyelamatkan orang. Kau masih tidur di sini? Kau masih tertawa? Pergi? Kemasi barang-barangmu. Keluar dari Show Antang? Nona Li, bagaimanapun, Chen Ping'an memiliki kemampuan medis yang hebat, memecatnya begitu saja. Apakah Bagaimana dengan kemampuan medis yang hebat di dunia ini? Banyak orang yang memiliki kemampuan medis yang hebat. Orang yang tidur di tempat kerja seperti dia, menurutmu, apa dia punya kemampuan? Sepupu, Kau mengelola Show Antang? Ada satu hal penting yang lupa kukatakan padamu. Di perusahaan kita, ada seseorang yang bermarga Chen. Jangan pernah mengganggunya. bermarga Chen? Mungkinkah dia? Ada apa? Ada berapa orang bermarga Chen di perusahaan kita? seharusnya cukup banyak? Nona Li, lihat, semuanya ada di sini. Dia kakakmu, orang berbakat yang susah payah ditemukan, resep obat yang sedang kususuri. Dia yang menyediakannya. Ini menyangkut kelangsungan hidup apotek kita. Resep obat? Sudah ada. Kakak sepupu yang kau maksud, dokter farmasi lulusan Universitas Stanford. Chen Ping'an? Ya. Chen Ping'an. Di perusahaan kita. Ada orang yang namanya mirip dengannya. Orang itu masuk karena koneksi. Hanya tampilan luar saja. Cari kesempatan untuk memecatnya. Kakak sepupu, tenang saja. Aku sudah memecatnya. Kerja bagus. Setelah urusan resep obat ini selesai, aku akan datang melihatnya. Kakak sepupu, fokus saja. Urus resep obatnya. Sudah kubilang, bagaimana mungkin kakak sepupu mengizinkan parasit seperti ini ada di perusahaan kita? Kau terlalu khawatir? Aku terlalu khawatir. Tapi, Nona Li, apa kau tidak ingin melihat Chen Ping'an itu? Tinggi, tampan, dan kemampuan medisnya sangat bagus. Tidak. Tapi, aku kenal seseorang yang lebih hebat darinya. Nona Li, apa kau sudah punya seseorang di hatimu? Teman sekelas atau kenalan online? Gawat, Nona Li, penyakit Tuan Wu kambuh lagi. Apa? Barusan teman yang menemani, Tuan Wu bilang, Tuan Wu tiba-tiba tidak bernapas, butuh pertolongan segera. Apa-apaan ini? Kalian semua kan bisa mengobati? Cepat obati. Tapi Kenapa ragu-ragu? Cepat katakan. orang yang bisa mengobati Tuan Wu sudah Anda pecat. Sekarang di toko obat ini sudah tidak ada orang yang bisa menangani. Aku tidak percaya toko obat Show Antang sebesar ini tidak bisa berjalan tanpa mereka beberapa orang. Nona Li, sekarang kita harus bagaimana? Harus segera diselesaikan. Kalau tidak, akan mempengaruhi reputasi toko obat Show Antang kita. Tapi, aku punya ide. bisa jadi orang kepercayaan Nona Li. Pasti orang yang disukai. Pergi. Saya di dekat sini. Segera sampai. Suara ini? Kok agak familiar ya? Saya juga merasa agak familiar. Jangan-jangan dari toko obat kita. Sudahlah, kamu pergi bekerja sana. Saya mau ke ruang ganti. Nona Li mau merias ulang. Urus saja pekerjaanmu.
Ponsel siapa ini? Akun WeChat ini adalah milik Chen Ping-an. Anda bisa meminta orang untuk sementara menggunakan cara ini untuk menghentikan penyakit pasien. Chen Ping-an, kau memang punya sedikit kemampuan. Namun, jasa ini akan menjadi milikku. Tak disangka, Nona Li ternyata diam-diam menyukai Chen Ping-an, orang kampung seperti itu. Namun, sepertinya mereka belum pernah bertemu. Bukankah ini disiapkan untukku? Beres. Jika bisa mendapatkan Li Jiao, saat itu mendapatkan Seng Meilan, tentu saja bukan masalah. Menikmati dua saudara perempuan sekaligus. Nona Li, jangan-jangan kau orang yang ada di forum internet itu? Anda Kak Anan? Iya. Tak kusangka Nona Li orangnya. Di show Antang, sebaiknya kita saling memanggil jabatan saja. Kak Anan. Tabib Chen, tak disangka Anda berobat di rumah sakit kita. Pendapat yang Anda sampaikan di forum terakhir kali sangat hebat. Hanya nama saja. Yang terpenting sekarang adalah kondisi Tuan Wu. Bagaimana meringankannya? Apa kau punya cara? Aku baru saja melihat lidahnya. Begini saja, kita periksa lagi. Ayo. Setengah jam belum sampai. Baiklah. Chen Ping-an, kau salah memberi obat Tuan Wu. Kau masih berani datang? Nona, saya baru saja mendengar kabar tentang Anda. Orang yang Anda khawatirkan telah pergi dari show Antang. Ping-an benar-benar mengundurkan diri? Benar, baru 10 menit yang lalu. Katanya sepupu Nyonya Seng Meilan yang merombak klinik. Hal pertama yang dia lakukan adalah memecatnya. Kak Meilan, memiliki masalah dengan Ping-an? Atau resepnya tidak berhasil? Tapi klinik kita kecil dan belum memiliki izin produksi obat. Apakah Pak Chen akan setuju untuk bekerja sama dengan kita? Tentu saja, dia kan aku yang bawa. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia dipermalukan? Kau pikir aku gila? Tunggu sampai kau melihat keahlian medis dan keajaibannya. Kau akan tahu. Siapkan mobil, aku akan pergi ke show Antang sendiri. Baik. Chen Ping-an. Ada apa lagi? Bagaimana bisa semua orang bisa menjadi tabib? Kau? Chen Ping-an. Sejak kau pergi, kondisi Tuan Wu memburuk. Aku punya alasan untuk mencurigai. Kau sengaja membalas dendam. Omonganmu sungguh menggelikan. Chen Ping-an, semua orang di show Antang tahu bahwa Tuan Wu ditangani olehmu. Kau baru saja pergi, lalu kondisi Tuan Wu kambuh lagi. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Bodoh. Kau memaki siapa? Satpam. Oh jadi, Nona Li, kau berniat main hakim sendiri. Chen Ping-an, sebaiknya kau jujur saja. Kalau tidak, aku akan membawamu ke kantor polisi. Kau tidak hanya akan dipenjara, tapi juga harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar kepada toko obat Shouan. Percuma bicara banyak. Tangkap saja, aku ingin lihat siapa nanti yang akan bertekuk lutut memohon padaku. Nona Li, dia pikir Anda tidak berani menyentuhnya. Chen Ping-an, tadinya mengingat kau adalah karyawan toko obat Shouan. Aku tak ingin memperpanjang masalah ini, tapi kau malah tidak tahu diri.
Mulai hari ini, semua apotek yang berhubungan dengan toko obat Shou An dilarang menggunakan Chen Ping An. Jika Kak Meilan tahu, kau berbuat begini. Kak Meilan, apakah kau pantas menyebut namanya? Baiklah, kalau begitu kuharap apa yang kalian lakukan nantinya diketahui Kak Meilan. Sudahlah, jangan banyak bicara. Tunggu. Orang ini dilindungi oleh toko obat Huichun kami. Anda Nona Shen dari toko obat Huichun? Bagaimana kau bisa di sini? Kenapa? Tidak menyambutku, perjanjianmu denganku belum selesai. Nona Li, untuk seorang mantan karyawan, membuat keributan seperti ini, aturan di toko obat Shou An kalian semakin menjadi-jadi. Anda ini... Aku sedang bicara dengan Nona Li. Apa kau punya hak untuk bicara? Chen Ping An sebelum mengundurkan diri, mengubah komposisi obat, menyebabkan kondisi Tuan Wu memburuk. Aku membawanya ke kantor polisi. Apa yang salah? Sudahkah kau bertanya pada Kak Meilan, bagaimana Chen Ping An masuk ke toko obat Shou An? Tentu saja sudah. Chen Ping An hanyalah seorang pengkhianat. Sepupuku bilang, suruh aku menyingkirkan orang seperti ini secepat mungkin. Kak Meilan benar-benar mengatakan itu. Tentu saja, kalau tidak bagaimana, cepat bawa dia pergi. Karena Kak Meilan bersedia melepaskannya, maka aku akan membawa Chen Ping An pergi. Ini. Setengah saham toko obat Huichun. Kita akan mengembangkan formula obat bersama. Aku sudah mendapatkan hak pembuatan obatnya. Dia pantas? Tapi aku sudah berjanji pada Kak Meilan. Lalu bagaimana kalau aku, Shen Chuyo, secara pribadi membantumu? Nona Shen, saya tahu kau sendirian mengelola Huichun Tang. Dan juga kenal dengan kakak saya. Saya ingatkan kau. Chen Ping An itu cuma orang yang masuk lewat koneksi saja. Itu langsung dikatakan oleh Sheng Meilan. Betul sekali. Apa Kak Meilan sudah gila? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Mengajak Ping An bekerja sama? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bilang saya masuk karena koneksi? Memangnya bukan. Baik, kalau begitu nanti sampaikan ke Kak Meilan. Kita akhiri saja kerjasama ini. Chen Ping An, jangan terlalu menyombongkan diri. Direktur Seng, kami bahkan tidak tahu kau siapa. Nona Li, kau membiarkan bawahanmu terus menekan. Apakah ini cara Shou An Tang menjamu tamu? Kau. Penyakit Tuan Wu kambuh, membuat Shou An Tang rugi besar. Saya juga mengingat dia pernah bekerja di Shou An Tang. Makanya saya memaafkannya. Baiklah, ayo kita pergi. Tunggu. Saya belum selesai bicara. Ada apa lagi? Sebagai penyebab masalah ini, saya minta kau menerbitkan pernyataan maaf untuk membersihkan nama baik Shou An Tang. Kalau tidak, tunggu saja surat dari pengacara. Kalian keterlaluan. Memangnya kenapa kalau kami keterlaluan? Kalau begitu, saya akan bergabung dengan Huichun Tang. Bagus sekali. Kemanapun kau pergi, kau tetap harus mengeluarkan pernyataan maaf. Kalau tidak... Nona Li, jika kau ingin mengirim surat kuasa hukum, kirim saja langsung ke Huichun Tang. Anggap saja sebagai deklarasi perang kita. Terserah kau. Nona Shen, saya merasa mual berada di sini. Ayo kita pergi. Baik. Nona Li, orang seperti dia tidak pantas membuatmu marah. Kak An, kau dulu sepertinya tidak. Seperti ini, dulu kau menghadapi masalah. Sepertinya selalu tenang. Aku hanya tidak tega melihatmu diperlakukan tidak adil. Kan? Jadi, dia hanya tidak bisa mengendalikan diri. Benarkah? Tentu saja. Halo, Kak Meilan, ini aku, Shen Chuyu. Soal resep obat, kami juga akan ikut serta. Bukankah dulu sudah dikatakan pengembangan resep obat diserahkan kepada farmasi Meilan? Kenapa? Aku hanya memberitahumu, bukan berdiskusi. Gadis ini kenapa hari ini tidak pernah bicara denganku dengan nada seperti ini? Gawat. Kakak sepupu, ada apa? Apakah kau mengusir Chen Ping An dari Shou An Tang? Saja kakak sepupu. Aku dipecat dari perusahaan.
Hanya orang luar yang menyelinap masuk ke perusahaan. Pengangguran saja. Sama sekali tidak mungkin menjadi tulang punggung perusahaan. Lalu kenapa Shen Chuyo meneleponku dan mengatakan hal seperti itu? Kakak sepupu, begini ceritanya. Hari itu, ketika aku bertemu dengan Shen Chuyo. Jadi, kau sengaja? Aku tidak bodoh, awalnya aku sangat marah. Tapi setelah kupikir-pikir, seberapa hebat orang yang masuk lewat jalur belakang? Kau ingin membingungkan Shen Chuyo? Betul, jadi Shao Antang pasti akan lebih berkembang daripada Hui Chuntang. Dan kakak sepupu, kau masih punya resep obat itu. Tapi Shen Chuyo tanpa alasan, mengapa menginginkan orang yang tidak sebaik Chen Ping'an? Ada apa? Mungkinkah ini karena dia tidak ingin Shao Antang melampaui mereka? Kalau begitu, Shao Antang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabmu. Baik. Ping'an, bisakah kau membantuku? Apa? Ku dengar Nona Li itu telah memecat banyak karyawan lama Shao Antang, ya? Nona Shen, kau tidak sabar ingin mengembangkan Hui Chuntang, ya? Hehe, Baiklah, aku akan menghubungi beberapa orang dulu. Li, Kak Anan, di sini tidak ada orang luar. Mas masih boleh memanggilku seperti dulu. Xiao Jiao, Kenapa tiba-tiba memanggilku begitu? Bukankah Mas dulu selalu memanggilku Jiao Jiao? untuk sementara belum terbiasa. Nanti juga terbiasa. Ngomong-ngomong Kak Anan, sepupuku menyerahkan Shao Antang kepadaku untuk dikelola. Mas harus banyak membantuku ya. Ini adalah kesempatan emas, asalkan bisa menaklukkan wanita bodoh ini. Seluruh Shao Antang cepat atau lambat akan menjadi milikku, dan aku bisa lebih dekat dengan siluman Seng Mailan itu. Saja, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Ngomong-ngomong, apakah kita perlu merekrut karyawan baru? Hari ini banyak karyawan yang dipecat. Tidak perlu, kan ada aku. Si Chen Ping'an itu sudah menulis resep obat ajaib apapun itu. Sekarang malah menguntungku. Gawat, benar-benar gawat. Ada apa? Barusan beberapa guru senior tiba-tiba mengundurkan diri secara bersamaan. Sekarang pekerjaan perawatan pasien semuanya terhenti. Apa? Apa? Mengundurkan diri massal? Kenapa? Mereka tidak bilang, tapi ada yang mendengar bahwa mereka direkrut oleh mantan rekan kerja. Pasti Chen Ping'an. Sudah pasti dia. Nona Li, sekarang pasien di sana tidak punya dokter. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Bukankah aku ada di sini? Kak An, kau harus membantuku ya. Tenang. Hanya beberapa dokter tradisional tua yang tidak tahu diri saja. Tunggu saja, aku akan mencari sekelompok orang lagi. Kebetulan, sekalian mengganti seluruh Shao Antang dengan orang-orangku. Nanti, panggil juga beberapa teman kita. Kita akan bersama-sama menguasai Shao Antang. Hahaha, bagus. Sudah diputuskan begitu. Bagaimana sekarang? Beres. Saya sudah menemukan beberapa ahli. Meskipun keterampilan medis mereka mungkin tidak sebaik saya, tetapi untuk mengobati penyakit ringan, masih lebih dari cukup. Tahu kau yang terbaik. Selamat siang, Nona Shen. Mereka ini adalah orang-orang berpengalaman di toko obat. Dengan mereka di sini, Hui Chuntang aman. Bagus sekali. Tapi waktu kita terbatas. Kita harus mempercepat prosesnya. Jangan khawatir, Nona Shen. Dengan tabib Chen di sini, kita pasti unggul. Tetapi resep obat Kak Meilan sudah jadi? Kita ini. Mesin resep obat mereka. Itu hanyalah kerangka percobaan. Jika mereka terus menggunakannya. Akan bagaimana? Farmasi Meilan mungkin akan mendapat masalah besar.
Kita berdasarkan resep obat, terus-menerus melakukan percobaan dan pencampuran. Jika toko Shao Antang mulai dari awal, maka kemajuan kita lebih unggul. Seandainya mereka terus menggunakan kerangka versi percobaan, maka akibatnya akan mereka tanggung sendiri. Waktunya sudah larut. Aku juga sudah lama tidak pulang menjenguk kakek. Ini sepertinya kultivasi juga bisa membuat mata air menjadi lebih besar. Tidak tahu juga, kejutan apa lagi yang akan dibawanya untukku. Chen Pingan, ada masalah besar. Ada apa? Resep obat di sana. Bukankah sedang dalam proses pencampuran? Mungkinkah mereka berhasil sendiri? Memangnya apa yang kau pikirkan? Bukan, farmasi Baicau kita yang bermasalah. Seseorang melaporkan, setelah mengonsumsi jamu kita, mereka merasa pusing dan kepala berat. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang, di luar sana semua orang mengatakan jamu kita bermasalah. Sekarang masalahnya sudah membesar, bahkan asosiasi obat-obatan sudah turun tangan. Jangan bengong. Cepat pikirkan caranya. Kalau begini terus, bukan hanya kita, nama baik perusahaan obat Baicau. Bahkan klinik Hui Chuntang kita, setiap hari, rugi berapa banyak. Pulang begitu saja tidak ada gunanya. Bagaimana bisa tidak berguna? Obat-obatan kita, semuanya legal dan sesuai aturan. Asal aku menunjukkan. Kali ini, pasti ada orang yang menjebak, melawan kita. Maksudmu, pesaing yang melakukannya? Kemungkinan besar. Kalau tidak, kenapa kita baru melapor, langsung diperiksa? Kita harus mengubah cara berpikir. Ah, kenapa? Apa yang kukatakan salah? Tidak apa-apa. Hanya melihatmu sekarang, kok jadi hebat sekali. Bukan hanya dalam ilmu medis, dalam hal penanaman, bahkan analisisnya juga tepat. Sudahlah, jangan sombong. Cepat pikirkan caranya. Biar kupikirkan. Karena asosiasi obat-obatan sudah ikut campur, maka kita mulai dari asosiasi. Cuyo, kamu tahu nama ketua? Apa hobinya? Namanya Lin Yuzi. Baru menjabat. Saya dengar, dia sering meminta orang untuk memijatnya. Apakah ini informasi yang berguna? Sangat berguna. Hah? Mikir apa? Tidak memikirkan apa-apa. Cuyo, bisakah kamu membantuku membuat janji dengan ketua? Saya punya cara untuk menyelesaikannya. Baiklah. Maaf sekali, rapatnya molor, membuat kalian menunggu lama. Pak Lin, tidak apa-apa. Kami juga baru sampai. Ini siapa? Ini rekan bisnis saya. Selamat siang, Pak Lin. Nama saya Chen Pingan. Bu Shen, mari kita bicara terus terang. Anda mengundang saya ke sini, tujuannya saya tahu, tapi saya baru menjabat, perkataan saya belum tentu berpengaruh. Hari ini mungkin akan mengecewakan Anda. Bapak Ketua Lin terlalu merendah, masalah kecil seperti ini jika Anda turun tangan, pasti bisa diselesaikan. Hari ini kita makan dulu, urusan lain tidak usah dibicarakan dulu. Sudah kubilang kan, dia itu licik, tidak akan mudah membantu. Serahkan saja padaku. Ku dengar Pak Lin, biasanya suka memperhatikan kesehatan. Di usiamu ini, apa yang kau tahu tentang kesehatan? Anak muda harus bekerja dengan giat. Ibu Shen, aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak. Hari ini aku harus pergi dulu. Pak Lin, tunggu. Meskipun aku masih muda, tapi aku cukup mahir dalam ilmu medis.
Pak Lin, akhir-akhir ini, apakah tubuh Anda sering merasa lelah dan kualitas tidur kurang baik? Bagaimana kau tahu? Kau menyelidiki aku? Bisa kulihat tubuhmu agak kelelahan. Organ dalammu agak rusak. Jangan bicara sembarangan. Saja. Karena kau sudah tahu, apa kau bisa mengobatinya? Tentu saja bisa. Pak Lin mungkin tidak tahu. Asalkan tubuhnya dirawat dengan baik, kariernya secara alami akan lancar. Benarkah sehebat itu? Tentu saja. Asalkan tubuhmu sehat, nafsu makanmu akan kembali. Maka, keberuntungan, karier, secara alami akan jauh lebih baik. Saudara Chen, apakah kau tahu cara mengobatinya? Aduh, hanya saja. Perusahaan obat herbalku telah dilaporkan seseorang. Aku sudah menyelidiki masalah ini. Kalian difitnah. Saja, aku akan menanganinya. Hahaha, Chen Ping'an, kau hebat sekali. aku sudah bilang, selama aku bisa menyelesaikannya, pasti akan selesai. Pak Lin, ayo makan dulu. Aku lapar. Baik. Makan ini aku yang traktir. Silakan makan sepuasnya. Maafkan saya atas kesalahan saya tadi. Saudara Chen, aku ingin bersulang denganmu. Sama-sama. Saudara Chen, apakah penyakitku ini benar-benar bisa disembuhkan? Keahlianku adalah pengobatan Tiongkok. Selama kau tetap berobat, dengan akupunktur dan pengaturan pola makan, ditambah dengan resep obat yang kuberikan, pasti akan sembuh. Saudara Chen benar-benar tabib yang hebat. Mulai sekarang aku akan banyak bergantung padamu. Pak Lin, bagaimana dengan urusan tanaman obat kita? Akan segera diurus. Halo, cabut sanksi untuk perusahaan obat Bai Chao. Segera. Pak Lin, terima kasih banyak. Saya ingin menghormati Anda dengan segelas minuman. Kalau mau berterima kasihlah pada Saudara Chen. Ayo Saudara Chen, saya akan menghormati Anda dengan segelas lagi. Baiklah. Ngomong-ngomong, kalian tahu siapa yang melaporkan? Tidak tahu. Liu Fachai. Liu Fachai. Memang dia. Kalian punya dendam? Ada sedikit masalah. Saja. Saya akan membuatnya membayar untuk ini. Haha. Wakil Ketua, soal farmasi Bai Chao ini. Saya serahkan pada Anda. Ini masalah kecil. Pertama, kita hancurkan reputasi mereka. Lalu, saat mereka tidak tahan lagi, kamu bisa memancing di air keruh. Saat itu, tokonya, wanitanya, semuanya milikmu. Aduh, Anda benar-benar penyelamat saya. Hormat untuk Anda. Bagus. Hehehe. Halo, saya. Halo, saya. Apa? Saya tidak tahu. Baik, saya mengerti. Bodoh. Hampir saja saya dipecat. Pergi, di wilayah saya. Kamu tidak akan bisa berbisnis lagi. Wakil Ketua, Anda tidak bisa seperti ini. Seluruh keluarga kami bergantung pada bisnis ini. Saya memiliki orang tua dan anak-anak. Tolong kasihani saya. Bisakah Anda melepaskan saya? Melepaskanmu? Siapa yang melepaskan saya? Sebelum kamu menipu orang, tidakkah kamu memeriksa latar belakangnya? Latar belakang? Latar belakang apa ini? Mungkinkah orang di belakang mereka adalah ketua? Setidaknya kamu masih punya otak. Pergi sekarang. Baiklah. Thank you.
Saudara Chen, toleransi alkoholmu rendah ya. Kak, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Baiklah, Bu Sen. San sudah terlalu banyak minum. Antar dia ke kamar untuk istirahat. Ini kartu kamarnya. Ketua Lin, kita bukan. Paham? Aku tidak melihat apa-apa. Kalian ngobrol saja pelan-pelan. Aduh, Ketua Lin. Aduh, semua ini salahmu. Ayo pergi. Panas sekali. Panas sekali. Panas sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti berhutang padamu. Tekuk lenganmu. Melepas baju saja tidak bisa diam. Masih panas. Ayo. Sejuk sekali. Rendahan. Ini ciuman pertamaku. Aku di mana ini? Semalam aku mabuk berat. Tidak benar. Mimpi ini terlalu nyata. Benar. Di mana Cuyo? Rendahan. Chen Pingan, kau benar-benar rendahan. Sudahlah. Lebih baik aku pulang dan melihat resep obatnya. Ya, semuanya. Formula obat baru telah mencapai tahap akhir pengembangan. Jadi, tinggal setengah bulan lagi. Semuanya harus bekerja keras. Jangan khawatir. Semuanya, saya sudah bicara dengan bagian keuangan untuk memberi kalian masing-masing gaji 2 kali lipat. Dan juga, setelah ini selesai, masing-masing akan mendapatkan tambahan 3% bonus. Hore, Nona Shen tenang saja. Walaupun harus menggerus lumpang obat ini sampai bolong, kami pasti akan meracik formulanya. Betul, biar So Antang itu tahu, Hui Chun Tang kita juga ahli pengobatan. Benar. Tunggu kabar baik dari kami saja. Aku juga harus mulai sibuk. Jangan terus menatapku saat kau sedang bosan. Jangan-jangan kau jatuh cinta padaku. Ngomong apa sih? Aku hanya khawatir kamu tidak bekerja dengan giat. Aku mengawasi. Saja, kita pasti akan berhasil meraciknya. Dia kelihatan cukup meyakinkan. Nona, Shou Antang baru saja mengirim kabar. Jiu Zuan Suming dan mereka sudah jadi obat. 3 hari lagi akan membuka praktik pengobatan gratis di Kongres Pengusaha Obat, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk membangun momentum. Apa? Ini lebih cepat setengah bulan dari perkiraan. Ku dengar, mereka juga mengundang orang-orang dari Asosiasi Pengusaha Obat untuk hadir secara langsung dan berencana untuk menarik beberapa investasi. Layak disebut Kak Meilan. Dia benar-benar pandai memanfaatkan peluang. Jangan khawatir. Kebetulan, pil keabadian 100 ramuan kita juga sudah selesai dibuat. Benarkah?
Nona Sen, masih ingat apa yang kukatakan saat pertama kali datang ke sini? Apa? Jangan lupa, resep obat mereka juga diambil dariku. Kekurangan perbandingan raja, menteri, asisten, dan utusan. Yang paling penting, jadi, bagi kita, ini adalah kabar baik. Kabar baik? Kabar baik? Menurut perkembangannya, memang seharusnya begitu. Jadi, apalagi yang kau khawatirkan? Baik. Selama ini semua orang sudah bekerja keras. Beritahu semua orang, seluruh Hui Chuntang, libur 3 hari, istirahatlah dengan baik. Bersiaplah sepenuhnya untuk peluncuran resep obat. Baik. Chen Ping'an, hari ini aku senang. Minumlah sedikit. Bukankah kau bilang kau tidak bisa minum alkohol? Omong kosong, aku bisa minum banyak. Sudah kubilang jangan minum. Kau malah ingin minum. Aku bisa minum. Baiklah, baiklah. Kau bisa minum. Kau bisa minum. Aku bisa minum banyak. Baiklah. Aku bisa Hati-hati. minum banyak. Aduh. Bilangnya cuma cicip sedikit. Kau malah menghabiskan seluruh arak putri merah 30 tahun. Aku tidak mabuk. Chen Ping'an, katamu aroma obat ini seperti aroma tubuhmu? Chen Ping'an, kau suka aku tidak? Cuyo, sudah larut malam. Aku tidak mau. Aku ingin mendengarmu mengatakannya. Cuyo, sadarlah. Tidak, Chen Ping'an. Aku menyukaimu. Aku, Cuyo, aku. Menutupi apa? Semalam kan sudah melihatnya. Sini, bantu aku lihat baju ini. Cocok tidak? Bagus. Hari ini mau pergi kemana? Pergi ke pesta, membuat kekacauan. Ah, Nona, resep obat ini perlu Anda konfirmasi sendiri. Baik. Ping'an, aku akan urus pekerjaanku dulu. Nanti aku akan menemuimu. baik. Chen Ping'an, bagaimana kau bisa ada di sini? Tak disangka setelah berdandan, dia cukup tampan. Li Jiao Jiao, bagaimana kau bisa ada di sini? Chen Ping'an, tak disangka kau benar-benar datang. Tapi ini kongres pengusaha obat tanpa undangan. Kau tidak bisa masuk. Jangan kira kau sekarang berdandan rapi bisa menyelinap masuk. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apa ini? Apa? Bagaimana kau bisa punya undangan kongres pedagang obat? Minggir. Aku masuk. Hei, kamu. Hahaha. Aduh, ku bilang. Bagaimana kau bisa punya undangan kongres pedagang obat? Ternyata palsu. Apa hakmu bilang itu palsu? Ini jelas-jelas asli. Chen Ping'an, bohong tanpa bukti. Kongres pedagang obat ini, undangannya selalu berwarna merah. Sedangkan punyamu berwarna emas. Apa maksudnya ini? Kuberikan kau lihat undangan yang asli. Lihat ini baik-baik. Lain kali kalau buatlah yang lebih mirip. Bagaimana bisa begini?
Cih, Chen Ping An memalsukan, merepotkan sekali. Begini saja, kau berlutut dan sujud minta maaf kepada kami. Aku masih bisa menyuruh Jiao, membawamu masuk ke dalam acara untuk melihatnya sekilas. Chen Ping An, Kak Anan yang dulu, bukan seperti orang yang sombong ini. Chen Ping An, kau juga naik pangkat karena bantuan orang lain. Aku tidak sepertimu. Kau. Sudahlah, Kongres Farmasi sudah dimulai. Ayo kita cepat masuk. Jangan buang-buang waktu dengan orang seperti ini. Chen Ping An, dengarkan aku baik-baik. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Farmasi khusus untuk resep obat yang aku kembangkan. Kau dengar? Hei, awasi dia untukku. Tanpa seizinku, dia tidak boleh masuk. Sialan, melihat penampilanmu yang rapi, tak disangka, ternyata kau orang miskin dengan undangan palsu. Pergi dari sini. Sebagai petugas keamanan Kongres Farmasi, bagaimana bisa kau tidak tahu bahwa ini asli? Cih, undangan emasmu itu, aku belum pernah melihatnya. Cepat pergi, jangan halangi tamu lain masuk. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ketua, nona muda, Anda datang tepat waktu. Wanita jahat ini berniat masuk ke pesta dengan undangan palsu. Saya hendak mengusirnya. Kau memanggilnya apa? Wanita jahat. Kau panggil dia apa? Perempuan jahat. Kutanya sekali lagi, kau panggil dia apa? Bapak. Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia adalah dokter kepala dari Hui Chuntang. Undangan palsu yang kau bilang itu, kuberikan sendiri. Apa? Ketua, Anda yang memberikannya sendiri. Tuan, saya buta. Mohon bermurah hatilah. Maafkan saya. Ajari dia tata krama menerima tamu. Ayo. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Obat-Obatan. Kau mengusir satpamnya. Apakah akan menyinggung Asosiasi Obat-Obatan? Tidak. Aku mendirikan Hui Chuntang. Bagaimanapun juga cukup bergengsi. Hanya Chen Ping An dan Li Jiao, si bodoh itu yang tidak tahu diri, berani menantangku. Ayo pergi. Hachu, siapa yang membicarakanku? Selamat datang di konferensi farmasi. Kompetisi evaluasi resep obat. Selanjutnya, yang namanya saya sebutkan. Silakan naik ke atas panggung untuk memeriksa skor dengan sidik jari. Kami persilakan Wan Sengcing dari grup Ruiseng untuk naik ke atas panggung. Selamat kepadanya telah memenangkan peringkat ke-9 dalam kompetisi evaluasi resep obat. Berikutnya adalah Luka. Dia memenangkan peringkat kedua dalam kompetisi ini. Jiao, percayalah atau tidak, peringkat pertama kali ini pasti tetap saya. Aku percaya padamu. Kak Anan, lihat, bukankah itu Chen Ping An? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Ternyata Chen Ping An bisa masuk. Benar-benar menempel pada Shen Chuyo. Sialan, Shen Chuyo membawa sampah seperti Chen Ping An menyelinap masuk ke tempat acara. Jangan khawatir, nanti aku akan menyuruh orang mengusirnya. Peringkat untuk final ini sudah diumumkan 8 orang, sekarang tinggal juara pertama. Dan yang terakhir, siapakah yang akan menjadi juara pertama? Silakan Pak Chen Ping An naik ke atas panggung. Hei, Jiao, aku akan menerima penghargaan dulu. Nanti, aku akan mengurus Chen Ping An dan yang lainnya. Baiklah, karena mereka sangat ingin mengikuti kompetisi ini. Ini juga kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya dirimu, Ping An. Dan juga membiarkan Chen Ping An melihat perbedaan antara dirinya denganmu. Dan juga silakan untuk kandidat juara lainnya. Pak Chen Ping An naik ke atas panggung.
Apa? Chen Ping An ternyata kandidat juara? Chen Ping An, ini adalah kongres pengobatan. Seperti sampah, sepertimu. Beraninya berdiri di podium yang sama denganku. Aku bisa berdiri di sini. Berarti aku memenuhi syarat. Kusarankan kau lebih baik menerima kenyataan ini. Karena setiap tempat di mana aku berada adalah pesaing terbesarmu. Kau. Baiklah. Karena kedua kandidat juara sudah ada di sini. Pak Chen Ping An, silakan masukkan sidik jari Anda untuk memeriksa hasilnya. Baik. Tunggu, kurasa tidak perlu membuang waktu semua orang untuk memeriksa nilai resep obatmu. Chen Ping An, apa yang kau lakukan? Memeriksa hasil adalah aturan kongres. Mengapa aku tidak boleh memeriksanya? Karena aku adalah juara pertama. Ada apa ini? Juara belum diumumkan. Chen Ping An bilang dirinya juara pertama. Ini kau tidak mengerti. Chen Ping An, kan dari toko Shoan. Kemampuannya luar biasa. Hasil ini, karena belum keluar, maka kau dan aku sama-sama mungkin jadi juara pertama. Tapi kau menghalangiku memeriksa hasil. Apakah kau takut kalah denganku? Kau, apa yang perlu kutakuti? Ping An, biarkan saja dia periksa. Biar dia lihat perbedaan besar di antara kalian. Kalau begitu silakan. Pak Chen Ping An memasukkan sidik jari. Chen Ping An, ku bilang padamu, kau bisa masuk final. Itu sudah keberuntungan. Kalau kau juara pertama, aku akan makan tanah sambil kayang. Peringkat lomba Chen Ping An adalah juara pertama. Apa? Bagaimana mungkin? Dia hanya orang biasa dari bawah. Bagaimana mungkin dia juara pertama? Ternyata juara pertama. Ping An, selamat atas keberhasilanmu. Formula kita berhasil. Ini tidak mungkin. Kalau dia juara pertama, lalu aku apa? Akulah juara pertamanya. Harusnya begitu. Peringkat Chen Ping An adalah tidak ada hasil. Mengapa aku tidak ada hasil? Chen Ping An, bukankah kau bilang kau juara pertama? Bagaimana bisa tidak ada hasil? Pada konferensi medis ini, saya umumkan resep obat yang dikembangkan oleh Chen Ping An adalah juara pertama. Li Jiao Jiao. Kakak sepupu. Dasar anak pemboros. Mengapa? Andan juara pertama konferensi medis kali ini. Bukan Shou Antang? Kakak, maafkan aku. Aku kesini bukan untuk mendengarkan permintaan maafmu. Kenapa parasit ini ada di sini? Bukankah kau sudah memecatnya? Mana Chen Ping An? Shou Antang sedang menghadapi masalah besar di mana Chen Ping An? Chen Ping An sudah kupecat. Kau memecat Chen Ping An? Apa ada masalah, kakak? Kakak, kau baik-baik saja? Chen Ping An adalah orang berbakat yang susah payah kudapatkan. Dia adalah tulang punggung resep obat Shou Antang. Kau memecatnya. Di mana dia sekarang? Dia sekarang ada di Hui Chuntang. Dasar anak manja. Shou Antang akan hancur di tanganmu. Tidak, bukan salahku.
Ini bukan salahku. Ya, Chen Ping'an. Chen Ping'an lah pelakunya. Metode ini dikembangkan oleh Chen Ping'an. Kalau kalian mau mencari, carilah dia. Cari dia sana. Ya, metode ini dicetuskan oleh Chen Ping'an. Kalau kalian mau menyalahkan, kalian salahkan saja dia. Omong kosong. Saat itu Chen Ping'an sudah dipecat. Netizenmu itu, Kak Anan, dia adalah Chen Ping'an. Kau bilang, Chen Ping'an adalah Kak Anan? Dia melakukannya untuk membantumu, makanya dia mengembangkan metode pengobatan ini. Aku hanya menirunya saja. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan dia. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Kau bilang Chen Ping'an adalah Kak Anan? Ternyata Chen Ping'an bukan orang jahat. Aku sendiri yang memecat orang yang kusuka. Tangkap dia. Siap. Awasi dia baik-baik. Jika So Antang mengalami masalah apapun, aku akan membuatnya mengubur keluarga Chen bersamanya. Karyawan, baik. Jauh-jauh. Kak Meilan, ampun. Ampun, jauh-jauh. Hahaha. 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 Pulang nanti, aku akan menghadiahimu, pahlawan besarku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Memangnya aku takut? Sekarang bisa minum? Tentu saja. Kalau begitu, aku bersulang untuk calon orang terkaya. Pak Chen Ping'an. Kalau begitu, aku bersulang untuk calon istri orang terkaya.